Shalom, selamat sore, silakan saudara duduk. Bersyukur karena Dia baik sehingga Dia mempertemukan kita kembali pada sore hari ini untuk kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita belajar akan firman Tuhan. Kita akan membuka Injil Matius pasal yang pertama. Sebuah firman yang sudah sering kita dengar, tapi seringkali kita ini lupa dalam hidup ini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22 dan 23. Dengan belajar dari firman ini untuk hidup kita lebih berkenan lagi kepada Dia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi. Saya berhenti dulu sampai ayat ini. Saya mau ulangi lagi ini. Tegaskan dalam hidup dan diri kita masing-masing. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi. Ayat 23 kita baca nanti. Kita lihat dulu ayatnya. Saudara, percaya ataupun tidak, orang Kristen ataupun tidak, bahwa kalau kita mau hidup seperti yang Tuhan inginkan, maka semua dan segala hal yang terjadi dalam diri kita dan yang kita lakukan harus seperti firman ini. Hal itu terjadi seperti yang ditetapkan, yang difirmankan. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan atau dinubuatkan itu. Anak-anak Tuhan yang diberkati, memasuki tahun yang akan datang ini, berapa hari terakhir kita baca di majalah, baca di koran, kita dengar di televisi, bagaimana para peramal, bagaimana paranormal, bagaimana ahli-ahli yang bisa melihat masa depan meramalkan, nggak ada yang baik. Semua menakutkan. Bahkan gak usah lihat ramalan, lihat fakta yang terjadi pun kita ngeri sekali. Saudara, bersyukur kita jadi orang Indonesia yang kurang banyak pengetahuan. Jangan tersinggung dulu kan ngomong ini ya. Hari ini ada wabah lagi flu burung di Riau, besar-besaran. Tiba-tiba dalam 2 hari ini ribuan ayam mati. Ada pasien lagi masuk. Saudara, salah satu anak kami yang sedang ambil doktor ada di Memphis di Tennessee. Dia belajar khusus tentang flu. Dan waktu dia ngambil S3-nya, karena dia orang Indonesia, maka pemerintah Jerman, dia sekolah di Jerman baru dipindah ke Amerika belum setahun ini, khusus mempelajari flu burung. Sebetulnya saudara, bangsa kita sedang dalam ancaman besar. Kenapa? Karena flu burung ini bahaya. Indonesia jadi negara satu-satunya di dunia yang flu burungnya paling besar korbannya. Tidak ada negara lain yang sehebat Indonesia ini. Dan virus ini diperkirakan kalau sampai tahun 2020 jadi kurang dari 12 tahun dari sekarang ini, pemerintah tidak bisa mengatasi, bangsa ini akan punah. Karena dalam waktu ke depan ini, virus ini tidak cuma dari burung ke manusia, tapi kalau sudah jadi manusia ke manusia, enggak bisa dicegah. Kecuali orang-orang itu diisolasi di sebuah pulau, kan tidak mungkin. Dan ini berbahaya sekali. Sore tadi sambil nunggu jemputan, saya melihat berita itu. Nah, karena kita kurang pengetahuan, jadi kita tenang-tenang saja. Tapi yang ngerti virus ini menakutkan sekali. Ini enggak main-main. Indonesia dilewati jalur-jalur gempa, lempengan-lempengan yang terus bergerak. Secara fakta kita beruntung, karena semua negara yang punya jalur gunung berapi itu pasti negara yang subur. Tapi melihat fenomena alam ini ngeri sekali. Pergeseran lapisan kulit bumi yang tidak berhenti. Baca berita hari ini, Jakarta sudah banjir lagi. Di beberapa wilayah sudah 1 meter lebih airnya. Baru selesai kemarin konferensi tentang panas bumi yang makin gila ini di Bali. Indonesia kena lagi.
Nah, terus kita mau bagaimana dalam hidup ini? Apakah kita jadi takut? Tidak. Kalau kita bisa hidup seperti ayat 22 Matius 1. Bahwa kita hidup dalam hal apa saja, kita hidup menggenapi yang Tuhan sudah katakan atas kita. Maka jaminan Tuhan hebat untuk kita semua. Tapi untuk mencapai taraf ini, maka perlu sekali kita mengenal kehendaknya dalam hidup. Saudara, perkara-perkara narkoba makin hebat. Makin gila lagi. Ngeri sekali keadaannya. Belum lagi urusan pengadilan. Indonesia sudah nggak bisa diharapkan untuk pulih secara logika. Kalau kita dengar berita berapa hari terakhir ini, belum seminggu. Di Indonesia dilantik berapa waktu yang lalu. Setelah Mahkamah Agung ada lagi komisi ini, komisi itu. Dan yang paling tinggi jabatannya adalah komisi yudisial. Sebut KY. Hebat sekali, ini yang memberantas korupsi semuanya itu. Tapi bayangkan makanya waktu dengar itu sudah nggak bisa diharapkan Indonesia. Salah satu orang penting mereka justru korupsi sendiri dan terima suap. Nggak main-main keadaan negara ini. Sudah rusak betul-betul. Nggak bisa diharapkan sama sekali. Untuk hal apa saja. Waktu saya ngikuti berita itu. Sudah celaka sudah. Hukum sudah bengkok di negara ini. Maka itu kalau kita tidak hidup seperti yang difirmankan Tuhan. Dan kita tidak bisa menggenapi apa yang Tuhan katakan. Celakalah kita. Mau kepada siapa lagi kita berharap? Dalam kondisi yang seperti ini. Saya ulangi lagi. Ayat ini luar biasa. Matius 1:22. Hal itu terjadi. Supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi. Yesus hidup dalam semua firman yang disampaikan Tuhan lewat para nabi pada zaman perjanjian lama. Langkah-langkah Tuhan Yesus tidak ada satupun yang keluar dari rencana itu. Apapun yang dia buat selalu mengikuti apa yang Bapa di surga sudah tetapkan atau ucapkan. Maka itu hidupnya dalam kemuliaan yang luar biasa. Saya beralih dulu. Saudara beri tanda Matius 1. Nanti kita kembali ke situ lagi. Kalau kita bisa hidup seperti yang dia katakan. Hidup ini indah dan menyenangkan. Lukas 1. Apa persyaratan supaya hidup ini bisa menggenapi semua yang Tuhan kita nubuatkan atau tetapkan sehingga kita hanya jadi penggenap-penggenap saja. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Apabila Bapa di surga bisa menemukan hal ini dalam hidup kita masing-masing, maka enggak sulit kita hidup dituntun, diatur, diperintah, dikuasai oleh kehendak Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah siapa? Lalu yang jawab adalah siapa? Hamba Tuhan. Ini untuk menjelaskan saja. Gereja menganggap, dan ini sudah merupakan trademark yang padahal salah. Gereja pasti berkata yang disebut hamba Tuhan itu pasti yang lulusan sekolah Alkitab. Kan begitu bukan kata gereja? Ya atau tidak? Nah pertanyaannya, apakah Maria lulusan sekolah Alkitab? Saya jawab, ya atau tidak? Tidak. Tapi mengapa dia bisa mengatakan aku ini hamba Yahweh? Saudara, arti kata hamba Tuhan di sini adalah bukan dengan trademark lulusan sekolah Alkitab, tidak. Yaitu yang memenuhi kriteria. Lihat apa arti yang dimaksud oleh Maria. Sebab aku ini adalah hamba Yahweh. Kalimatnya begini. Baca kalimat berikut. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.